Selamat pagi Bante, saya mau nanya ini Bante. Ini berhubungan dengan apa? Perdebatan kemarin sama Pak Ci di Bante. Kata beliau, beliau bertanya itu kalau orang yang kena penyakit meninggal itu apakah penyakitnya dia dibawa juga bersama dia? Ini penyakitnya sih kan saya bilang ada sama Ci, kalau penyakit fisik sih tidak mungkin dibawa ya. Tapi bagaimana dengan apa penyakit-penyakit yang menuju pada mental seperti apa kayak autisme atau gitu? Apakah juga dibawa saat mereka meninggal? Alzheimer juga Alzheimer urusan juga gitu, fisik. iya. Penyakit mental itu di sini adalah sulit berterima kasih pada kebaikan orang lain. Itu penyakit mental. Kikir itu penyakit mental. Tinggi hati, iri hati itu penyakit mental. Itu yang terbawa. Suka tersinggung itu juga penyakit mental. Tapi kalau seperti Alzheimer, seperti autisme itu penyakit jasmani. Seperti demensia, ya itu juga penyakit jasmani. Hanya itu kita sibuk tentang kehidupan mendatang itu akan bisa lebih baik dari kehidupan sekarang. Semoga tidak terjadi hal buruk pada kehidupan mendatang. Harapan tinggal harapan. Meskipun harapan itu tidak hanya dicanangkan untuk masa kehidupan mendatang, yaitu setelah kematian. Dalam kehidupan ini pun masa mendatangnya juga berusaha dibuat lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ada dua hal yang patut dipertimbangkan, jauh lebih dipertimbangkan. Pertama kali adalah, nah ini mau ngomong mana yang kurang penting dulu, baru ke yang lebih penting. Di antara dua ini. Oke lah, saya anggap ini yang kurang penting. Saya omongkan dulu. Tapi bukan berarti tidak ada nilainya. Lebih baik melakukan segala sesuatunya itu secara lebih optimal sejauh yang bisa dilakukan atas hal-hal yang mendatangkan manfaat pada diri. Di saat ini itu yang jauh lebih lebih reasonable, lebih bisa terasakan secara nyata. Kita hari-hari terpancangnya selalu ke depan dan ke depan, banyak ke depan. Ya, itu bukan sesuatu yang jelek. Oleh karena jika hal yang dicapai itu adalah sesuatu yang baik dan terlebih itu mencari atau mengejarnya itu dengan cara yang baik dan benar, it's okay. Permasalahannya adalah banyak hal yang dicari itu tidak timpal dengan jerih payah. Terlalu minim hasilnya itu dibandingkan dengan jerih payah. Jika bukan hal yang buruk memang yang kata buruk di sini ya bisa jadi ini ingin mencapai, mau harga dirinya bisa kenal di tengah-tengah masyarakat, kemudian memacu diri dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan pengakuan dari sekitar misalnya. Terlebih kalau cara yang dipakai dalam mengejarnya itu adalah cara yang buruk, cara yang tidak benar, cara yang tidak patut.
Itu artinya apa? Murni hidupnya itu demi masa depan tanpa sedikit pun menilai sisi dalam di saat tempo ini, di saat sekarang ini dari waktu ke waktunya. Itu yang membuat risiko hidup itu menjadi sedikit berarti bagi yang bersangkutan. Kembali saya ibaratkan dengan satu contoh yang sudah saya pernah berikan. Itu adalah seseorang yang membawa buku yang sangat tebal, atau kalau bukan buku tebal, buku hanya tipis, tapi itu adalah episode sekian dari belasan atau puluhan episode. Sebetulnya buku yang tebal. Kalau dia membaca buku itu dengan penuh beban, baru 1/8 halaman. Baru 1/7 halaman. Baru 2/10 halaman. Itu suasana membaca itu suasana yang tidak nyaman. Padahal sesungguhnya kenikmatan membaca itu ada di mana? Itu ada di saat mata melihat, yaitu sesungguhnya mendengar tapi lewat tulisan. Saat tulisan itu dibaca, dimengerti, sebetulnya itulah kenikmatan. Kenikmatan bukan selesainya buku dibaca. Tapi kenikmatan adalah saat-saat kata itu sedang dibaca. Terutama baca novel ya. Begitu. Ya, seperti itu, gak usah sulit-sulit lah. Nonton drakor gitu ya. Meskipun episodenya itu panjang sekali gitu, kita nggak merasa terbebani, soalnya apa? Kita betul-betul menikmati momen demi momen apa yang mereka sedang lakukan. Bahkan punya rasa, jangan cepat selesai ya. Artinya apa? Kita bagaimana jauh lebih menekankan juga tempo saat ini. Hal patut, hal mulia, paling optimal apa yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Kita arrange, kita list. 1 melakukan ini, 2 melakukan ini, 3 melakukan ini. Setiap di saat-saat tertentu, momen-momen tertentu ada kesiapan untuk melakukan sesuatu yang kira-kira sedang muncul sati, sedang muncul kesadaran, kita buka listnya. Kira-kira di antara sekian deret list ini kita mau ngapain ini? Nah, itu adalah hidup di saat ini itu jika dilakukan secara optimal dari sisi melakukan hal bajik sejauh yang bisa dilakukan, sesungguhnya tidak perlu khawatir kehidupan mendatang mau bagaimana, terlahir di mana, mau ada penyakit ini, penyakit itu, atau itulah. Yang kedua, alih-alih kita khawatir dengan apa yang akan datang, kita akan dapat penyakit apa, kita akan mendapati kebahagiaan bagaimana. Sesuatu yang akan datang itu meskipun memungkinkan untuk diprediksi, tetapi juga yang memprediksi itu juga bukan orang sembarangan. Tidak semua orang bisa memprediksi. Kata orang sembarangan ini bukan berarti dukun, asal dukun. Dan kebanyakan dukun itu permisi bicara. Itu lebih banyak ke motif lain daripada motif-motif
yang seaslinya yang tampakkan itu. Penipuan-penipuan, berkedok ilmu magis, ilmu mistis, bahkan ajaran agama. Lebih baik kita itu menelusuri kehidupan kita di waktu yang lalu-lalu itu lebih baik. Saat kita menderita, saat kita senang, saat kita dipuji, saat kita dicela, saat nama kita diangkat, saat nama kita ya dicemarkan, saat mendapatkan sesuatu atau saat kehilangan sesuatu. Yang lampau-lampau itu mudah sekali untuk diingat. Itu dua sisi hal, yang menyenangkan dan yang menyakitkan itu silih berganti sedemikian rupa, atau hanya satu sisi saja yang menyenangkan atau yang menyakitkan yang kita alami. Ada dua hal ya. Yang lampau itu begitu, dua sisi hal. Ya, sisi menyenangkan ya iya kita rasakan, kita dapatkan. Sisi menyakitkan ya iya kita rasakan, kita dapatkan. Dan semuanya itu ada penyebab-penyebabnya, tidak lain adalah perbuatan. Fenomena seperti ini tidak jauh berbeda dengan yang akan datang nanti di kehidupan mendatang. Berharap bahagia, apakah tidak akan sisi menderitanya di alam sana, alam berikutnya? Mengingat kita tidak melakukan sisi yang baik saja. Sisi yang buruk, baik di saat ini sebelumnya, menjelang ke sana, maupun saat di sana sekalipun, apakah kita yakin bisa menjamin diri tidak melakukan keburukan? Jadi di kehidupan yang akan datang juga tidak jauh berbeda. Seperti yang lalu-lalu yang telah kita lewati, telah kita alami, telah kita jalani, yang bisa kita ingat, ternyata juga ada nyata merasakan kesedihan, merasakan kebahagiaan, silih berganti, akan datang juga tidak beda. Tidak perlu terlalu dicemaskan. Siapa yang diri sendiri ini melakukan demikian rupa, mendapatkan hal sedemikian rupa, melakukan hal sedemikian rupa, mendapatkan hal sedemikian rupa, sisi buruk, sisi baik, sisi salah, sisi benar, patut, tidak patut. Mengerti seperti ini sebutannya adalah punya nyana. Nyana tentang apa? Nyana tentang bahwasannya makhluk hidup dunia bergulir berdasarkan perbuatannya. Dan ini terus bergulir. Bergulir tanpa ada hilir. Air sungai itu mulainya dari hulu, berhentinya sampai hilir saja. Loh, setelah dihilir, kalau berhenti di sana, kan banjir hilirnya. Tidak, sebutannya sudah laut. Berhentinya hanya sampai di hilir. Ini air sungai. Tapi air karma ini tidak diketahui hulu dan hilirnya. Tidak ada siapa-siapapun mengetahui hulu karma dan hilir karma. Dan selalu struggle, selalu striving, selalu berjuang, sengsara, tertatih-tatih untuk lari dari hal yang buruk, mengejar hal yang baik. Lari dari hal yang menyakitkan, mengejar hal yang menyenangkan. Selalu demikian rupa. Dan terus lari begitu terus.
lari dari hal yang tidak menyenangkan, mengejar hal yang menyenangkan, sudah nggak tahu berlari berapa kehidupan, berapa putaran, terus lari terus. Ini namanya punya nyana. Salah satu nyana di antara abinya, yaitu pube niwasa anusati nyana. Pube yang lampau, niwasa kehidupan, anusati pengingatan, nyana pengetahuan. Pengetahuan pada pengingatan atas keberdiaman atau kehidupan diri sendiri di waktu-waktu yang lampau. Dan ini bagaimana setelah mendapatkan nyana seperti ini, apa yang mesti dilakukan, ya menjadi lebih sadar lagi, setidaknya kalau akhir derita belum bisa direalisasi dalam jangka waktu yang relatif bisa dipastikan, ditentukan atau diyakinkan, setidaknya mengetahui begitu, lebih sadar lagi untuk jauh-jauh dari hal yang tidak patut, dari hal yang buruk, dari hal yang tidak benar. Lebih mendekatkan diri pada hal yang patut, yang baik, dan yang benar. Dan kehidupan mendatang, nothing to think. Nggak ada sesuatu yang perlu dipikirkan, dicemaskan. Is that right? Reasonable? Pertanyaannya sudah selesai. Sapitiyo wiwacantu